Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang analisis varians atau yang disebut ANOVA. Nah, di sini ANOVA adalah suatu metode untuk menguji hipotesis kesamaan rata-rata dari 3 atau lebih populasi. ANOVA ini dia menguji rata-rata satu kelompok atau lebih melalui satu variabel dependen atau lebih secara signifikan atau tidak. Masuk pada jenis-jenis analisis varians. Yang pertama itu analisis variansi satu arah atau yang disebut dengan one way ANOVA. Analisis ini dia digunakan untuk membandingkan 3 grup atau lebih untuk melihat apakah ada perbedaan yang signifikan antara mereka. Yang satu arah merujuk pada satu variabel independen atau faktor yang mempengaruhi variabel dependen. Yang kedua, analisis variansi dua arah atau yang disebut two-way ANOVA. Analisis ini dia digunakan ketika kita ingin mengetahui bagaimana dua variabel independen dalam kombinasi mempengaruhi variabel independen. Yang ketiga, analisis variansi multivariat atau yang disebut MANOVA. Analisis ini dia adalah prosedur yang memungkinkan Anda untuk membandingkan grup berdasarkan kombinasi dari beberapa variabel dependen. Nah, masuk pada asumsi untuk menguji ANOVA. Jadi di sini ada asumsi yang harus kita penuhi dalam menggunakan ANOVA. Yang pertama, sampel dipilih secara acak. Kemudian populasinya secara bebas. Kemudian semua populasi itu berdistribusi normal. Dan yang keempat, semua populasi itu mempunyai varians yang sama. Oke, di sini bisa dilihat terdapat struktur data sampel acak ya. Di sini kita akan melihat rata-rata isi panen, perlakuan isi panen. Jadi perlakuannya ini ada 1, 2 sampai K ya. Misalnya untuk satu daerah berbeda-beda. Daerah yang pertama itu 11 gitu. Kemudian yang daerah yang kedua itu 12 gitu dan seterusnya gitu. Nah, misalnya di sini kita mempunyai sawah ya. Anggap saja sawahnya besar. Lalu kita bagi menjadi beberapa bagian. Misalnya kita di sini yang pertama mempunyai puk A. Puk A. Kemudian yang kedua mempunyai puk B. Dan yang ketiga mempunyai pupuk C. Nah, sekarang kita kan punya ini beberapa banyak bidang ya, bidang sawah. Nah, jadi kita taruh di sini misalnya ukuran A. Ini kan sampelnya acak kan. Jadi kita taruhlah A di sini. A baru di sini A. Kemudian yang B di sini ya, misalnya. Kemudian kita taruh di sini juga B di sini misalnya ya. Kemudian yang C di sini. Yang C. Nah, di sini kan X11 kan. Jadi maksud X11 ini kita taruhlah di sawah yang ukuran A ini, kita coret. Jadi di sini berarti X11. Di sini X21. Jadi perlakuan ini ke bawah itu termasuk banyak sampelnya gitu ya. Banyak sampelnya. Kemudian untuk selanjutnya misalnya perlakuan B misalnya ini X12. Sedangkan jumlah di sini berarti kita menjumlahkan total isi panen yang ada di perlakuan ini ya, untuk setiap perlakuan. Baiklah, sekarang masuk kepada rumusan hipotesis.
Rumusan hipotesisnya akan memakai yang pertama H0-nya bahwa rata-ratanya itu setiap perlakuannya sama. Nah, sedangkan H1 paling sedikit 2. Makanya kita tidak boleh menulis seperti ini ya. Kemudian masuk rumusan perhitungan jumlah kuadrat. Jadi di sini ada jumlah kuadrat perlakuan atau JKA. Jumlah kuadrat perlakuan ini maksudnya, jadi setiap rata-rata perlakuan kita kurangi dengan rata-rata total. Lalu kita kuadratkan. Kemudian jumlah kuadrat galat atau yang kita sebut JKG. Semua data kita yang X1, yang X2 itu kita kurangi dengan setiap rata-rata perlakuan. Lalu kita jumlahkan. Setelah itu ada namanya jumlah kuadrat total atau JKT. Kalau jumlah JKT ini, kita membandingkannya itu bukan dengan rata-rata perlakuan, tetapi kita membandingkan setiap data dengan rata-rata total. Lalu kita jumlahkan semua datanya. Di sini JKT itu sama dengan JKA ditambah JKG. Nah, masuk kepada rumus perhitungan jumlah kuadrat. Nah, untuk rumusan sampel yang sama, kita dapat melihat JKT-nya. JKT sama JKA aja. Karena nanti kalau kita mencari JKG, berarti JKT dikurang JKA. Biasanya nanti ada di tabel T kuadrat. Bagaimana cara mencarinya? Kita nanti dapat melihat di tabel T yang artinya jumlah total. Lalu jumlah total ini kita bagi N dikali K. K-nya ini banyak perlakuan. Kemudian N ini dia banyak sampel. Jadi untuk mencari JKT, setelah kita menemukan ini, setiap data kita kuadratkan, lalu kita kurang dengan ini. Nah, lalu kita jumlahkan semuanya. Itulah yang disebut dengan jumlah kuadrat total. Lalu untuk mencari JKA, kita juga menggunakan ini, rumusan yang ini. Tapi yang kita kurangi itu adalah jumlah total dari setiap perlakuan, lalu kita bagi dengan banyak sampel. Jumlah total dari setiap sampel, lalu kita jumlahkan, kita bagi dengan banyak sampel. Nah, masuk kepada tabel ANOVA. Tabel ANOVA ini terdapat dari 5 kolom. Yang pertama itu jumlah variasi ini dia ada perlakuan, galat, total. Jumlah kuadrat ini ada JKA, JKG, JKT. Jadi perlakuan jumlah kuadrat itu dia JKA. Kemudian galat jumlah kuadratnya JKG, sedangkan total jumlah kuadratnya JKT. Uji F hitungan ini dia rumusnya S 2/1 per S kuadrat. Ini rumus untuk F. Halo teman-teman, hari ini saya akan memberikan contoh yaitu tentang ANOVA, dan saya akan menjelaskannya sebagai berikut. Nah, jadi di sini kita akan membandingkan rata-rata dari 3 populasi yang berbeda. Nah, karena perbedaan otomatis H0. Kita buat penanya dulu coret-coretannya. Bentar ya guys ya. Nah, ini dia. Nah, ini H0. New 1 sama dengan New 2 sama dengan New 3. Nah, kalau untuk A1 ini kita
kita pakai dengan kalimat, yaitu tidak semua rata-rata populasi memiliki rata-rata yang sama. Nah, di sini untuk ANOVA kita menggunakan F-tabel. Itu yang kita perlukan adalah angka alfa. Ini alfa. Yaitu J sama dengan 1, N sama dengan J. Nah, kalau yang dimaksud dengan J ini yaitu adalah jumlah kategori. Dan kalau untuk N yang dimaksud dengan jumlah data. Nah, misalkan kita punya alfa 0 adalah yaitu 0,01. Sedangkan untuk J-nya karena ada 3 kategori, jamin 1 adalah 2. Sekarang N jumlah data ada 5. Data masing-masing kita kali 3. 15 kita kurang 3, yaitu berarti 12. Jadi yang diperoleh F-tabelnya adalah 6,93. Nah, sekarang kita menuju statistik uji, yaitu TJ. TJ ini adalah total kolom, dan NJ ini adalah jumlah data per kolom, XJ adalah rata-rata, dan JK adalah jumlah kuadrat. Nah, kalau TJ ini kan tadi total jumlah kolomnya, berarti kita ngambilnya dari sini 12,01 ditambah 11,97 ditambah 11,86 ditambah 11,56 tambah 11,23. Berarti kita masukkan dari sini masing-masing. Nah, inilah dia. Dan kita jumlah, dan dengan totalnya 176,89. Kalau untuk NJ ini kita ngambilnya dari sini. Ini kan ada 5, 1, 2, 3, 4, 5. Ini adalah jumlah per kolomnya, jadi kita ambil 5. Nah, ini semuanya kita ambil aja 5, 5, terus kita jumlahkan, berarti 5 tambah 5, 5 tambah 5 tambah 5 berarti 15. Nah, kalau XJ ini kita ambil nilai rata-ratanya. Ini yang diperoleh dari membagi TJ dengan NJ. Mana ya? Nah, kita mengambil dari sini 58,63 dibagi 5, 59,83 dibagi 5, 58,43 dibagi 5. Nah, ini dia 176,89 dibagi 15. Dan untuk JK-nya ini adalah tadi kan jumlah kuadrat. Nah, ini cara kerjanya, kita memakai data masing-masing atau data awal ya, yaitu 12,01 kuadrat ditambah 11,97 kuadrat ditambah 11,86
kuadrat tambah 11,86 kuadrat, dan seterusnya, yaitu dengan begini dia 687,93, terus 715,94, 682,87, yaitu ditotalkan 2,086,74. Nah, sekarang kita sini. Nah, kalau untuk ini kita mengambil dari jumlah kolom juga yang tadi. Nah, kalau untuk JKT ini kita ngambil dari sini jumlah dari JK tadi 2086,74 dikurang 176,89 kuadrat. Ini dia di per 15, ini dia tadi 15. Sorry ya, kecoret. Biasalah. Nah, dengan jumlah 0,735. Nah, untuk JKP-nya dari sini dia 58,63, 59,83. Ini 58,63 kuadrat tambah 59,83 kuadrat, 58,43 kuadrat dikurang 176,4 kuadrat, yaitu dengan jumlahnya dengan dari sini 55, yaitu dengan 0,23. Untuk JK-nya 0,735 dikurang 0,23 sama dengan 0,505. Oke, sekarang kita masuk untuk tabel untuk sumber variasinya. Nah, di sini ada beberapa sumber variasi derajat bebas, jumlah kuadrat rata-rata, statistik F. Nah, untuk perlakuannya ada 0,23 untuk jumlah kuadratnya, 0,115 untuk kuadrat ratanya, 2,338 statistik F. Nah, ini galak atau bisa dibilang error. 12 0,505 0,42, yaitu totalnya 14 0,735. Nah, sekian untuk penjelasan yang saya berikan. Jika ada kekurangan dan kesalahan yang kurang sempurna atau kurang masuk, tolong dimaklumkan ya, karena kita sama-sama belajar juga. Terima kasih.
Kawan, hari ini saya memberikan contoh dan penjelasannya. Sebagai manajer produksi, Anda ingin melihat mesin pengisi akan dilihat rata-rata waktu pengisiannya. Diperoleh data seperti di samping. Pada tingkat signifikansi 0,05, adakah perbedaan rata-rata waktu? Mesin 1 25,40, 26,31, 24,10, 23,74, 25,10, dan mesin kedua 23,40, 21,80, 23,50, 22,75, 21,60, dan mesin ketiga 20,00, 22,20, 19,75, 20,60, 20,40. Nah, hipotesa H0.2, H1 sama dengan H2 sama dengan H3 sama dengan H4 sama dengan H1.2. Ada rata-rata yang tidak sama. Tingkat signifikasi F tabel A sama dengan buka kurung J kurang 1 tutup kurung N kurang J sama dengan 0,05 sama dengan buka kurung 5 kurang 1 tutup kurung buka kurung 30 kurang 5 tutup kurung 0,05 sama dengan buka kurung 4 tutup kurung buka kurung 25 tutup kurung A sama dengan 2,76. Statistik uji populasi pertama 25,40, 26,31, 24,10, 23,74, 25,10, dan populasi kedua 23,40, 21,80, 23,50, 22,75, 21,60, dan populasi ketiga 20,00, 22,20, 19,75, 20,60, 20,40. Nah, terganggu. Nah, ini TJ-nya populasi pertama, TJ-nya 124,65. Populasi keduanya 113,05, dan populasi ketiganya 102,95. Nah, totalnya 340,265. NJ-nya populasi pertama 5, populasi keduanya 5, dan populasi ketiganya 5, totalnya 15. Nah, XJ-nya populasi pertama 24,93, dan populasi keduanya 22,61, populasi ketiganya 20,59, dan totalnya 22,71. Nah, jikanya populasi pertama 3,111,7837, dan populasi keduanya 2,55. Ya, untuk contoh 4, dalam sebuah percobaan biologi 4, konsentrasi bahan kimia digunakan untuk merangsang pertumbuhan sejenis
tanaman tertentu selama periode waktu tertentu. Data pertumbuhan berikut dalam sentimeter dicatat dari tanaman yang hidup. Yang kedua, apakah ada beda pertumbuhan rata-rata yang nyata yang disebabkan oleh keempat konsentrasi bahan kimia tersebut? Yang ketiga, gunakan signifikasi 0,05. Di samping ada tabel konsentrasi yaitu 1, 2, 3, dan 4. Yang ke-1 8,2, 8,7, 9,4, 9,2, dan yang kedua 7,7, 8,4, 8,6, 8,1, 8,0. Yang ketiga 6,9, 5,8, 7,2, 6,8, 7,4, 6,1. Dan yang keempat 6,8, 7,3, 6,3, 6,9, 7,1. Termasuk hipotesa H0 sama dengan U1 sama dengan U2 sama dengan U3 sama dengan U4. H1 adalah rata-rata yang tidak sama. Tingkat signifikasi F tabel A sama dengan J kurang 1 N kurang J sama dengan 0,05, 4 kurang 1 20 kurang 4. Dan di bawahnya ada 0,05 sama dengan 3 dan 16, di mana 3 hasil daripada 4 kurang 1 dan 16 adalah hasil daripada 20 kurang 4. A sama dengan 3,24. Statistik uji ada di samping tabel konsentrasi 1, 2, 3, dan 4. Di mana 1 8,2, 8,7, 9,4, 9,2, dan yang kedua 7,7, 8,4, 8,6, 8,1, 8,0. Yang ketiga 6,9, 5,8, 7,2, 6,8, 7,4, 6,1. Yang keempat 6,8, 7,3, 6,3, 6,9, 7,1. Dan ada TJ, NJ, J, dan JK. Untuk tabel yang kedua konsentrasi. Yang pertama 8,2, 8,7, 9,4, 9,2. Yang kedua 7,7, 8,4, 8,6, 8,1, 8,0. Yang ketiga 6,9, 5,8, 7,2, 6,8, 7,4, 6,1. Yang keempat 6,8, 7,3, 6,3, 6,9, 7,1. Dimana hasil daripada 1 yang pertama 3, 5,5, hasil daripada 2 40,8, hasil daripada 3 40,2, hasil daripada 4 34,4. Dan dimana total 150,9 untuk TJ-nya. Untuk tabel konsentrasi yang ketiga, dimana NJ 4 untuk yang pertama, yang kedua 5, yang ketiga 6, dan yang keempat 5, dimana totalnya 20. Untuk tabel sama seperti yang di atas ya. Untuk tabel yang ketiga J nya 8,875, yang untuk yang pertama, yang kedua 8,16, yang ketiga 6,7, yang keempat 6,88, dan totalnya 7,545. Untuk tabel yang keempat di JK nya 315,93 yang pertama, dan yang kedua 333,42, yang ketiga 271,3, dan yang keempat 237,24, dan total 1,15,89. JKT sama dengan 1,15,989 kurang 150,9 kuadrat per 20, hasilnya 19,3495. Dan untuk JKP 35,5 kuadrat per 4 ditambah 40,8 kuadrat per 5 ditambah 40,2 kuadrat per 6 ditambah 34,4 kuadrat per 5 dikurang 150,9 kuadrat kurang per 20. Hasil daripada JKP yaitu 15,462. Untuk yang terakhir JKG,
hasil daripada penambahan hasil daripada pengurangan JKT dan JKP. 19,3495 dikurang 15,462 dan hasilnya adalah 3,8875. Untuk tabel yang di samping, sumber variasi, derajat bebas, jumlah kuadrat, kuadrat rata-rata, dan statistik F. Perlakuan. Untuk derajat bebas 3, jumlah kuadrat 15,462, kuadrat rata-rata 5,154, dan statistik F 21,213. Untuk galat di derajat bebas 16, jumlah kuadrat 3,8875, kuadrat rata-rata 0,243. Untuk total di derajat bebas 19. Karena F dihitung sama dengan 21,213 lebih besar dari 3,24, maka HO ditolak. Jadi ada rata-rata yang tidak sama. Ya, mungkin itu saja yang bisa kami jelaskan. Terima kasih.